Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Iwan Armawan SME, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya beserta teman-teman dari kelompok 2 untuk menyampaikan materi yaitu tentang mudharabah. Sebelum beranjak ke penyajian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Mailani Nur Fauzia sebagai moderator, Desinta Nuraliah sebagai pemateri, Nadia Nur Maulidia sebagai pemateri, Novi Nabila sebagai pemateri, Muhammad Aditya Komarudin sebagai pemateri, dan Zulfikar Muhammad Zain sebagai pemateri. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kepada pemateri yang pertama untuk menyampaikan materinya. Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak yang dimana pihak pertama sebagai sahibul mal atau pemilik modal menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha mudharabah ini berdasarkan kesepakatan yang sudah dituangkan di dalam kontrak. Dan menurut ijma ulama, mudharabah ini hukumnya jaiz atau boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nadia Nur Maulidia akan memaparkan materi tentang jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis akad dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah. Merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Kontrak mudharabah mutlaqah dalam perbankan syariah bisa digunakan untuk tabungan ataupun pembiayaan lain-lain. Sifat mudharabah ini tidak terikat. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana tabungan. Yang ketiga ada mudharabah musytarakah. Adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini saya Zulfikar Muhammad Zain akan menjelaskan sedikit tentang rukun transaksi mudharabah. Yang pertama, adanya kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Nah, untuk ketentuannya sendiri, kedua belah pihak ini harus mengerti hukum dan balik. Yang kedua, bisa dilakukan dengan muslim maupun non-muslim. Yang ketiga, pemilik modal tidak boleh ikut campur terhadap pengelolaan modalnya. Nah, untuk selanjutnya harus ada objek. Objeknya di sini yaitu modal. Modal bisa berupa uang maupun aset yang lainnya. Dan modal itu harus tunai, tidak boleh kontan. Dan harus jelas serta bisa dihitung jumlahnya. Nah, selanjutnya adanya akad, ijab dan qabul yaitu perjanjian awal. Yang terakhir adanya nisbah keuntungan yang jelas. Jadi keuntungannya harus jelas dan sesuai kontrak yang pertama gitu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya akan menjelaskan tentang manfaat mudharabah. Yang pertama, bank akan menikmati pada saat keuntungan nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil pendanaan secara tetap. Yang ketiga, bank lebih selektif mencari usaha yang lebih halal dan menguntungkan. Resiko mudharabah yaitu side streaming. Nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai kontrak, lalai dan kesalahan penyembunyian keuntungan nasabah itu bila nasabah tidak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Nabila akan menjelaskan tentang alur transaksi mudharabah. Yang pertama dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank selanjutnya melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C.
yaitu Character, Chavarity, Capital, Commitment, dan Collateral. Analisis diikuti kemudian dan diverifikasi. Kedua, bank mengontribusi modalnya dari nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievakuasi pada hasil yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, yang kelima, bank penerima pengembalian modalnya dari nasabah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang berakhirnya akad. Berakhirnya akad di sini terjadi jika salah satu pihak itu meninggal atau hilang akal. Yang kedua, jika waktu yang sudah disepakati ini berakhir, artinya perjanjiannya juga berakhir. Yang ketiga, jika si pengelola dana tidak menjalankan amanah sesuai perjanjian awal. Yang keempat, jika modal sudah habis. Yang kelima, jika nisbah keuntungan tidak sesuai dengan kontrak, artinya keuntungannya jadi berbeda gitu. Terima kasih. Baik, saya Desinta Nuralia. Di sini saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi akad mudharabah. Perlakuan akuntansi akad mudharabah dibagi menjadi dua. Ada akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana. Akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Yang ketiga, jurnal pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnalnya, investasi mudharabah di debit, kas di kredit. Yang selanjutnya yaitu ada jurnal penyerahan modal mudharabah berupa aset non-kas. Yang pertama, jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jurnalnya, investasi mudharabah di debit, keuntungan tangguhan di kredit, aset non-kas di kredit, keuntungan tangguhan di debit, keuntungan di kredit. Yang kedua, jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatat, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya, investasi mudharabah di debit, kerugian di debit, aset non-kas di kredit. Yang selanjutnya ada penurunan nilai aset non-kas. Yang pertama, terjadi sebelum usaha dimulai, diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jurnalnya, kerugian investasi mudharabah di debit, investasi mudharabah di kredit. Yang kedua yaitu terjadi setelah usaha dimulai, diakui sebagai kerugian dan diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Jurnalnya, kerugian investasi mudharabah di debit, penyisihan investasi mudharabah di kredit, kas di debit, penyisihan investasi mudharabah di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah di debit. Yang selanjutnya ada pencatatan kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad mudharabah berakhir, diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jurnalnya, kerugian mudharabah di debit, penyisihan kerugian investasi di kredit. Yang selanjutnya, bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Jurnalnya, piutang pendapatan bagi hasil di debit, pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit. Saat pengelola pembayaran bagi hasil, ada jurnalnya kas di debit, piutang pendapatan bagi hasil di kredit. Yang selanjutnya ada pada saat akad mudharabah berakhir. Jurnalnya,
kas atau piutang atau aset non-kas di debit, penyisihan kerugian investasi di kredit, investasi mudorobah di kredit, keuntungan di kredit. Akuntansi untuk pemilik dana. Ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian, pemilik dana menyajikan investasi mudorobah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudorobah tetapi tidak terbatas pada satu, isi kesepakatan utama usaha mudorobah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudorobah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudorobah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisihan kerugian investasi mudorobah selama periode berjalan. Yang keempat, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang selanjutnya ada akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, pengakuan dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Yang kedua, pengukuran dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Jurnalnya, kas atau aset non-kas di debit, dana sirkah temporer di kredit. Yang selanjutnya ada jurnal ketika menerima pendapatan bagi hasil apabila dana sirkah temporer disalurkan kembali. Jurnalnya, kas atau piutang di debit, pendapatan yang belum dibagikan di kredit. Jurnal ketika dibagi hasilkan pada pemilik dana. Jurnalnya, beban bagi hasil mudorobah di debit, utang bagi hasil mudorobah di debit. Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil. Jurnalnya, utang bagi hasil mudorobah di debit, kas di debit. Mencatat pendapatan dan beban apabila dana dikelola sendiri. Jurnalnya, kas atau piutang di debit, pendapatan di kredit, beban di debit, kas atau utang di debit. Jurnal penutup untuk pendapatan dan beban apabila perusahaan untung. Jurnalnya, pendapatan di debit, pendapatan yang belum dibagikan di kredit, beban di kredit. Jurnal penutup untuk pendapatan beban bagi hasil. Yang pertama, jurnal penutup yang dibuat apabila dana dikelola sendiri dan rugi. Yang pertama, jurnalnya pendapatan di debit, penyisihan kerugian di debit, beban di kredit. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Jurnalnya, beban di debit, utang lain-lain atau kas di debit. Jurnal di akhir akad pencatatan yang akan dilakukan. Jurnalnya, dana sirkah temporer di debit, kas atau aset non-kas di kredit. Jurnal jika ada penyisihan kerugian sebelumnya. Jurnalnya, dana sirkah temporer di debit, kas atau aset non-kas di kredit, penyisihan kerugian di kredit. Akuntansi untuk pengelola dana, ada penyajian dan pengungkapan. Penyajian dalam laporan keuangan, yang pertama, dana sirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudorobah. Yang kedua, bagi hasil dana sirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Pengungkapannya, yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudorobah. Kedua, rincian dana sirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyaluran dana berasal mudorobah muqayyadoh. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf sekali banyak kekurangannya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.